Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Apnan Salsabila Risman dengan BP 1910843016. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Tagline Tes of Padang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen penguji dan juga dosen pembimbing, yaitu yang terhormat dosen penguji Bapak Muhammad Iksan Kabolo, SIP, MP. Lalu eh, Dr. Desa Aromatika SAP, MAP, dan juga Dr. Roni Eka Putra, SIP, MPA. Dan juga dosen pembimbing saya yaitu Dr. Andrus Yoserizo, MSI, dan Dr. Henry Kuswara, SIP, SOC, SC. Mungkin tanpa mengulur waktu langsung saja eh, ke PPT-nya. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan yang terdiri atas 4 poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, Tes Padang merupakan slogan atau tagline destinasi pariwisata daerah yang bertujuan untuk memperkenalkan pariwisata Sumatera Barat agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Nusantara maupun mancanegara. Eh, Adapun penerapan branding terdapat pada RPJMD Sumbar tahun 2016 sampai 2021 dan RPJMD Sumbar tahun 2021 sampai 2026. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemprov dalam melakukan branding destinasi pariwisata Sumatera Barat. Eh, Tagline Tes Padang berlandaskan surat keputusan Gubernur Sumbar nomor 14 garing Dispar strip SK garing 3 strip 2018 tentang penetapan logo Tes Padang sebagai brand destinasi pariwisata Sumbar. Perencanaan terkait branding Tes Padang selaras tercantum dalam Renstra Dinas Pariwisata Sumbar tahun 2017 sampai 2021 dengan RPJMD Sumbar tahun 2016 sampai 2021. Branding berupa slogan wisata daerah yang sangat berpotensi besar dalam pengembangan pariwisata daerah karena akan memberikan dampak yang besar juga bagi peningkatan pembangunan daerah jika dikembangkan dengan strategi yang mumpuni. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat perlu menyusun strategi yang lebih gencar lagi dalam mempromosikan tagline Tes Padang agar lebih nampak dan dapat mengembangkan pariwisata Sumatera Barat. Lalu selanjutnya yaitu fenomena empiris dan teoritis dalam penelitian ini itu ada 4. Yang pertama yaitu program Tes Padang ini merupakan hasil kerjasama dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Lalu yang kedua, tagline Tes Padang ini merupakan salah satu bentuk promosi wisata dalam penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang ketiga, jumlah perkembangan kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat pada 5 tahun terakhir fluktuatif, namun cenderung menurun. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya tindak lanjutan terkini yang dilakukan Dinas Pariwisata Sumatera Barat terhadap tagline Tes Padang ini. Eh, rumusan rumusan masalah yaitu bagaimana strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan pariwisata berbasis tagline Tes Padang. Lalu untuk tujuan penelitiannya yaitu menganalisis bagaimana strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan pariwisata berbasis tagline Tes Padang. Manfaat penelitian, yaitu ada dua. Yang pertama manfaat teoritis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan serta pengetahuan baik bagi peneliti maupun lainnya dan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan pariwisata berbasis tagline Tes Padang. Lalu manfaat kedua yaitu manfaat praktis, di mana penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat untuk dapat mengembangkan kepariwisataan dan meningkatkan jumlah wisatawannya. Selanjutnya yaitu ada bab 2 tinjauan pusaka yang terdiri atas 5 poin, yaitu studi penelitian relevan, teori, skema pemikiran, definisi konsep, dan juga definisi operasional. Studi penelitian relevan. Dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama oleh Hetty Mareta Pratungga Damastuti dengan judul Strategi City Branding Kabupaten Malang, The Heart of East Java dalam pengembangan pariwisata daerah, studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Yang kedua oleh Vega Marita Handra dengan judul Branding Tes Padang oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam upaya menciptakan awareness. Dan yang ketiga oleh Norin Sahira dengan judul Strategi Branding Asia Heritage sebagai situs pariwisata di Riau. Adapun teori yang digunakan dalam penelitiannya itu acuannya yaitu menggunakan teori inti strategi Richard T. Rumelt, di mana uh, terdapat 3 variabel dengan masing-masing 2 indikator, yaitu yang pertama variabel diagnosis dengan indikator situasi dan tantangan, lalu variabel kedua yaitu kebijakan menuntun dengan indikator metode keunggulan, dan variabel terakhir yaitu tindakan koheren dengan indikator langkah-langkah dan koordinasi.
Selanjutnya itu skema pemikiran, di mana, penelitian ini, diawali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Lalu didukung atau dikuatkan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD tahun 2016 sampai 2021, di mana terdapat fenomena dalam regulasi tersebut sehingga diciptakanlah, Branded Taste of Padang yang menghasilkan, atau membuat, kebijakan berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 garing Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, strip SK garing 3, strip 2018 tentang penetapan logo Taste of Padang sebagai brand destinasi pariwisata Sumatera Barat. Eee, oleh karena itu, peneliti mengangkat judul Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan pariwisata berbasis tagline Taste of Padang. Yang mana penelitian ini diukur atau menggunakan acuan, dari teori inti strategi Richard P. Rumelt yang memiliki 3 variabel yaitu diagnosis, kebijakan penonton, dan juga tindakan koheren. Definisi konsep, yang pertama strategi merupakan suatu upaya dalam menyusun rencana-rencana untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai cara yang efektif. Eee, yang kedua, pengembangan pariwisata merupakan usaha yang melibatkan seluruh stakeholder untuk meningkatkan objek wisata, mutu pelayanan, perluasan, dan juga akomodasi lainnya. Yang terakhir yaitu tagline Taste of Padang merupakan slogan destinasi wisata Sumatera Barat yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Sumatera Barat sebagai strategi dalam upaya pengembangan pariwisata daerahnya. Definisi operasional. Yang pertama yaitu variabel diagnosis dengan indikator situasi. Cara mengukurnya yaitu mengetahui bagaimana situasi permasalahan dalam pengembangan pariwisata, Sumatera Barat pada tahun 2016. Lalu yang kedua, penyebab akhirnya tagline Tes Padang. Lalu pada indikator keduanya, berupa tantangan, yaitu cara mengukurnya dengan terdapatnya tantangan dalam menjalankan tagline Tes Padang. Selanjutnya pada variabel kedua yaitu kebijakan penuntun dengan indikator metode, cara mengukurnya kebijakan penuntun yang digunakan untuk menjalankan tagline Terstop Padang, dan indikator keduanya yaitu keunggulan dengan cara mengukurnya urgensi dan manfaat kebijakan penuntun yang digunakan. Dan variabel terakhir yaitu tindakan koheren dengan indikator langkah-langkah, cara mengukurnya upaya pelaksanaan program Terstop Padang dan, indikator yang kedua, koordinasi dengan cara ukur terdapatnya kerjasama yang dilakukan dengan instansi atau pihak lainnya. Baiklah berikutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian yang akan dibagi 8 poin. Yang pertama yaitu pendekatan penelitiannya berupa kualitatif deskriptif. Dan yang kedua, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informannya, berupa proportif sampling dan peranan peneliti, sebagai instrumen utama. Eee Proses penelitiannya, meliputi perumusan, observasi, dan juga wawancara. Adapun untuk unit analisis dan penelitian ini yaitu lembaga Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data, yaitu meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu teknik keawasan data menggunakan triangulasi sumber. Baiklah selanjutnya yaitu bab 4 deskripsi lokasi penelitian. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan potensi pariwisatanya yang sangat memadai. Secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 19 pembagian wilayah, kabupaten atau kota. Dan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ini sebagai wakil pusat merupakan lembaga operasional pemerintah daerah yang secara khusus bertugas dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata daerah Sumatera Barat untuk kesejahteraan masyarakat lokal dan pertumbuhan ekonomi regional. Di mana fungsi utama dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ini antara lain yaitu melaksanakan kebijakan dan program pemerintah terkait pelaksanaan tugas di bidang pemasaran dan pengembangan destinasi pariwisata, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pariwisata dan sepurusan ekonomi kreatif serta pembinaan dan fasilitas bidang pariwisata, dan juga urusan ekonomi kreatif lingkup provinsi dan juga kabupaten atau kota. Eee, bab 5 temuan dan analisis. Pada variabel pertama yaitu diagnosis dengan indikator situasi, di mana hasilnya yaitu ditemukan bahwasannya, rendahnya peranan pariwisata Sumatera Barat dalam pertumbuhan perekonomiannya pada tahun 2016 lalu. Di mana masih, kurang terkait, promosi, pemasaran, dan branding. Lalu pada indikator kedua yaitu tantangan, hasilnya, yaitu bersaing dengan daerah lain dalam meningkatkan promosi wisata daerah Sumatera Barat. Lalu pada variabel kedua yaitu kebijakan penuntun dengan indikator metode. Hasilnya yaitu kebijakan penuntun yang digunakan dalam mempromosikan Tekan Teso Padang adalah,
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 14/Dispar/SK/3, strip 2018 tentang penetapan logo Tes Swab Padang sebagai brand destinasi pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Lalu ada indikator selanjutnya yaitu keunggulan. Dengan hasil mengembangkan identitas Provinsi Sumatera Barat yang lebih kuat sebagai pembeda dari daerah lain agar dikenal oleh cakupan yang lebih luas secara global sehingga dapat menarik perhatian wisatawan. Eee yang ketiga yaitu tindakan koheren dengan indikator langkah-langkah, hasilnya yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan berbagai upaya dalam mempromosikan Tekantes Padang dengan cukup baik. Namun, belum optimal karena masih terdapat kekurangan, di mana tidak adanya tindak lanjut terkini berupa kegiatan jelas terhadap promosi Tekan tersebut dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan indikator terakhir yaitu koordinasi, di mana hasilnya itu Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan koordinasi dengan organisasi Orari Sumbar, Aerotour Travel, dan pemerintah daerah lainnya seperti Dinas Pariwisata Kota Bukit Tinggi dalam mempromosikan tagline Testo Padang. Baiklah yang terakhir yaitu bab 6, kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan dan analisis mengenai strategi Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan pariwisata berbasis tagline Testo Padang dengan mengacu pada teori inti strategi Richard P. Rumelt yang terdiri dari diagnosis, kebijakan menuntun, dan tindakan koheren, dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ini telah memenuhi ketiga variabel yang ada, sehingga sudah dapat dikatakan sebagai good strategy. Di mana Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ini telah melaksanakan strategi dan upaya pengembangan pariwisata berbasis tagline Testo Padang dengan cukup baik. Namun masih ditemukan, kekurangan sehingga ada strategi yang belum berjalan secara optimal. Dalam hal ini, secara keseluruhan strategi yang dilakukan dapat menjadi upaya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan sasaran strategisnya, yaitu meningkatkan kunjungan jumlah wisatawan ke Sumatera Barat agar mendorong pertumbuhan ekonominya, sehingga menambah pembangunan daerahnya. Yang terakhir yaitu, saran, eee, yang pertama, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat harus memperkuat lagi rencana tindak lanjut terkait pelaksanaan Tagline Tes Padang, selanjutnya seperti mengadakan acara khusus terkait tagline tersebut. Yang kedua, diharapkan ke depannya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat ini mampu untuk menambah mitra dalam hal kerjasama pelaksanaan kegiatan mempromosikan Tagline Tes Padang sehingga dapat menjangkau lebih luas, tertanam pada benak masyarakat maupun wisatawan nantinya. Dan yang terakhir, yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat harusnya memiliki rencana kegiatan yang jelas dalam pelaksanaan mempromosikan tagline Tes Padang agar dapat lebih nampak lagi dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat maupun wisatawan terhadap tagline tersebut. Eee, Sekian, eee, presentasi, presentasi hasil penelitian saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.